Kelompok 8, Bab 8, Kinerja. Materi yang disajikan adalah dasar teori kinerja sebagai berikut. 1. Beberapa pendapat tentang kinerja. 2. Pengertian kinerja atau prestasi kerja. Ketiga, penilaian kinerja. 1. Beberapa pendapat tentang kinerja. Menurut Seymour dan Swasto, kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan yang dapat diukur. Menurut Stoner, mendefinisikan kinerja sebagai kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Definisi di atas menunjukkan hasil-hasil perilaku yang dinilai dengan kriteria atau standar mutu. Ketika membicarakan kinerja, biasanya berpikir tentang dimensi baik buruk. Artinya, apabila seseorang memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah dibakukan oleh organisasi, maka kinerja yang dimiliki orang tersebut tergolong baik. Jika tidak, berarti berkinerja buruk. Beragamnya definisi kinerja menunjukkan konsep kinerja belum mendapatkan kata sepakat di antara para peneliti. Secara umum, menurut Mitchell, kinerja bisa ditunjukkan dalam berbagai cara. Pertama, kinerja bisa menunjukkan perilaku yang sama yang berlangsung sepanjang waktu. Kedua, kinerja bisa menunjukkan perilaku yang berbeda yang ditunjukkan dengan tingkat konseptualisasi yang tinggi. Ketiga, kinerja bisa menunjukkan perolehan-perolehan atau outcomes yang tidak erat kaitannya dengan tindakan-tindakan tertentu. Keempat, kinerja bisa didefinisikan dalam istilah yang umum yang menunjukkan sifat-sifat global daripada perilaku spesifik. Dan yang kelima, kinerja bisa didefinisikan sebagai hasil-hasil perilaku kelompok daripada perilaku individu. Kedua, pengertian kinerja atau prestasi kerja. Menurut Asad, memberikan batasan bahwa prestasi kerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan di mana seseorang memperolehnya dari perbuatannya sendiri. Artinya, prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Suprihanto, memberikan pendapat tentang prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Maka, dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan taraf kesuksesan yang dicapai oleh tenaga kerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk pekerjaan itu sendiri. Ketiga, penilaian kinerja. Menurut Handoko, menyatakan bahwa penilaian kerja atau performance appraisal adalah proses melalui bagaimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Artinya, penilaian kerja merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja karyawan. Menurut Alewind, menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah untuk membuat karyawan memandang diri mereka sendiri seperti adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kinerja, kerja, dan untuk berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kinerja. Dari uraian-uraian tentang penilaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa setiap penilaian prestasi kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, seperti apa yang ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian prestasi kerja menjadi lebih dirasakan organisasi
dan karyawan yang bersangkutan. Setiap perusahaan, lembaga pendidikan, yayasan pendidikan perlu melakukan penilaian prestasi kerja para karyawannya untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai oleh setiap karyawan. Apakah prestasinya termasuk kategori baik, cukup, atau kurang. Dengan melaksanakan penilaian berarti karyawan mendapat perhatian dari pimpinan, sehingga akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam bekerja. Kesemuanya itu dapat terjadi bila penilaian dilakukan secara jujur dan objektif. Selanjutnya, tim P menguraikan adanya 4 alasan mengapa harus dilakukan penilaian kinerja pada karyawan, yaitu 1. Sebagai alat memotivasi karyawan yang berorientasi prestasi. Kedua, sebagai dasar pemberian ganjaran atau kenaikan gaji, kompensasi, insentif, hadiah pelayanan, liburan, dan promosi. Ketiga, sebagai dasar disiplin atau status pekerjaan tetap, penurunan pangkat, pemecatan. Dan yang keempat, sebagai pedoman untuk persyaratan pelatihan dan pengembangan perorangan. Handoko menyatakan kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut. 1. Perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Kedua, penyesuaian kompensasi evaluasi. Prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Ketiga, keputusan-keputusan penempatan promosi. Transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. Keempat, kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Keenam, penyimpangan-penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Ketujuh, ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasionalis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. Kedelapan, kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam mendesain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Kesepuluh, tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi departemen personalia, mungkin dapat menawarkan bantuan. Mukiat mengemukakan ada 5 tujuan penilaian prestasi kerja. Yang pertama, untuk mengadakan hubungan antara karyawan dan pengawas mereka yang akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Kedua, untuk membantu memperkirakan secara seksama apakah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pegawai dalam suatu keseluruhan. Ketiga, mengupayakan agar karyawan mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka dan seberapa jauh mereka memenuhi harapan ini. Keempat, untuk sampai kepada suatu penilaian kecakapan pegawai apabila hal ini dibutuhkan oleh perusahaan.
Dan yang kelima, melakukan upaya tertentu untuk perbaikan. Dari uraian Mokia dapat disimpulkan bahwa setiap penilaian prestasi kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, seperti apa yang ingin dicapai, sehingga manfaat penilaian prestasi kerja menjadi lebih dirasakan oleh perusahaan, lembaga pendidikan, dan karyawan yang bersangkutan. Bagi pegawai, penilaian berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang ada pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan karir. Bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan, program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Metode penilaian kerja karyawan. Metode-metode penilaian prestasi kerja pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penilaian secara kebetulan, tidak sistematis dan sering membahayakan. Metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik individu, sumbangan karyawan kepada organisasi, atau keduanya. Ketiga, penilaian yang berdasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau MBS, atau dikenal sebagai manajemen by objective atau MBO. Cara penilaian yang tidak sistematis. Cara penilaian yang tidak sistematis dan dilakukan secara kebetulan sering berbahaya di dalam penerapannya. Misalkan, ada suatu jabatan yang kosong pada suatu organisasi, baru kemudian diadakan penilaian seketika terhadap karyawan untuk memungkinkan pengisian jabatan tersebut. Tentu saja cara ini kurang sistematis, karena baru dilakukan pada saat ada lowongan dan tidak konsisten. Karena itu, perusahaan yang teratur sebaiknya menggunakan pendekatan yang sistematis. Penilaian sistematis yang tradisional. Penilaian sistematis dan dilakukan secara berkala mempunyai banyak manfaat bagi organisasi. Manfaat pertama dan yang paling penting adalah memberikan informasi yang sangat membantu dalam keputusan-keputusan yang menyangkut masalah-masalah seperti promosi. Penilaian yang sistematis ini memberikan informasi sebelum sesuatu itu mungkin diperlukan. Jadi menghindari kemungkinan digunakan judgment atau sesaat. Oke, terima kasih. Thank you for watching.